warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan nilai agama pada masa remaja. Nah, remaja merupakan fase paling penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seseorang itu mengalami perubahan besar, baik secara fisik, emosional, maupun cara berpikirnya. Nah, remaja tuh mulai mencari jati diri, ingin diakui, dan cenderung mencoba hal-hal baru. Namun di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, remaja juga dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti pengaruh pergaulan, media sosial, dan gaya hidup modern. Nah, di sini jika remaja tidak dibekali dengan pendidikan nilai agama yang kuat, remaja sangat mudah kehilangan arah. Nilai agama seharusnya menjadi pedoman hidup yang membimbing remaja dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, pendidikan nilai agama pada remaja memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian, moral, dan karakter generasi muda. Nah, baik, mari kita saksikan video yang tentang remaja yang tidak menerapkan nilai agama pada kehidupan sehari-harinya. Kasus kekerasan seksual, maraknya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, diketahui Permendikbud Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akhir kata, saya meminta agar kita semua bergerak serentak, menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual. Mari bersama kita wujudkan kampus merdeka yang benar-benar merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi menangkap Remaja putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya dengan videonya aksi viral kabur saat sabu. berkonvoy Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video. A few moments later. Nah, sudah kita saksikan kan video remaja tanpa penerapan nilai agama. Nah, kita remaja tidak menerapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama yang terlihat adalah hubungan dengan Tuhan yang mulai renggang, ibadah seringkali tinggal, sholat tidak lagi menjadi prioritas, doa jarang dipanjatkan, dan rasa syukur yang semakin berkurang. Remaja tuh merasa bahwa ibadah hanya kewajiban formal dan kebutuhan spiritual. Nah, lama-kelamaan lemahnya hubungan dengan Tuhan berdampak dari cara berpikir dan bersikapnya. Terus remaja mulai merasa bebas melakukan apa saja, seperti yang kita lihat di video tadi, yaitu ada yang tawuran, terus mencuri gitu kan, remaja merasa bebas dan melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan nilai yang benar dan salah, dan lebih mengikuti hawa nafsu, kesenangan sesaat daripada memikirkan dampak jangka panjang.
Nah, banyak kita lihat kejadian pada saat ini, pada zaman ini, yaitu hamil di luar nikah, pergaulan bebas, gitu. Nah, dalam kehidupan keluarga, remaja yang tidak menerapkan nilai agama itu cenderung kurang menghormati orang tua. Nasihat dianggap sebagai omelan, perintah dipandang sebagai beban, dan kata-kata seharusnya disampaikan dengan sopan justru berubah menjadi nada tinggi dan sikap membantah. Hubungan antara anak dan orang tua menjadi renggang dan tidak dipenuhi konflik. Banyak kejadian pada zaman ini yaitu hamil di luar nikah gitu kan, terus tawuran, bolos, itu kan termasuk kurangnya nilai agama pada masa remajanya, kurang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, di lingkungan sekolah atau pergaulan, akhlak remaja mulai memudar. Ia mudah berkata kasar, mengejek teman, dan tidak menjaga sikap. Empati terhadap orang lain semakin berkurang ketika terjadi perbedaan pendapat. Remaja lebih memilih emosi daripada musyawarah. Nah, sering terjadi tuh kayak pembulian, itu kan sering terjadi pada zaman sekarang, seperti video yang kita lihat tadi. Nah, adab dalam kehidupan sehari-hari pun sering diabaikan. Remaja berbicara tanpa sopan santun, tidak mengucapkan salam, dan tidak menghargai guru maupun orang yang lebih tua. Sikap ini membuat lingkungan sekitar merasa tidak nyaman dan menimbulkan citra negatif terhadap dirinya sendiri. Dalam hal kejujuran, remaja yang dibekali nilai agama cenderung menghalalkan yang tidak dibekali nilai agama, cenderung menghalalkan segala cara demi mendapatkan hasil instan, seperti mencontek saat ujian, berbohong kepada orang tua, dan mengingkari janji dianggap sebagai hal biasa. Kejujuran tidak lagi menjadi prinsip melainkan pilihan yang sering diabaikan. Nah, sering terjadi kan ketika kita ujian itu ada yang mencontek. Terus remaja sekarang tuh misalnya ekonomi tidak sesuai sama gaya dia, gengsi gitu kan, jadi ada yang mencuri demi gengsinya gitu. Nah, sikap sosial remaja juga menunjukkan penurunan ketika melihat teman mengalami kesulitan. Ia memilih untuk tidak peduli, rasa tolong menolong tergantikan oleh sikap individualis. Nah, bahkan tidak jarang remaja justru menertawakan kesulitan orang lain. Nah, sering kita lihat kan, nah ketika teman pada saat ini ketika teman mengalami kesulitan, justru ya bodo amat gitu, nggak peduli. Padahal itu kan kita kalau menerapkan nilai agama ya pasti ada rasa tolong menolong. Nah, tanpa nilai agama, remaja mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif. Ia sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akibatnya hidup terasa kosong, tidak terarah, dan sering diliputi kegelisahan. Kebebasan yang dijalani tanpa batas justru membawa dampak negatif bagi masa depannya. Itu jadi tanpa didasari agama ya pasti bakal tingkah lakunya nggak baik, seperti video yang kita lihat tadi. Tuh. Terima kasih. Selanjutnya kita bakal lihat video remaja yang menerapkan nilai agama di kehidupan sehari-harinya. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. You didn't love so long. Had a friend like you, change your number. Just said I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know.
2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later. Just then, later. End of flashback. Nah, sudah kita saksikan video yang kedua, yaitu tentang remaja yang menerapkan nilai agama di kehidupan sehari-harinya. Nah, ketika remaja menerapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya, perubahan pertama yang terlihat dari hubungannya dengan Tuhan, ibadah mulai dijaga, sholat menjadi rutinitas, doa dibiasakan, dan setiap aktivitas diawali dengan niat yang baik. Remaja mulai menyadari bahwa agama bukan sekedar aturan, tetapi sumber ketenangan. Nah, nilai agama membantu remaja mengendalikan diri. Ia tidak lagi bertindak berdasarkan emosi semata, melainkan mempertimbangkan dampak dan tanggung jawab dari setiap perbuatannya. Remaja menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan mampu berpikir jernih dalam menghadapi masalah. Dalam keluarga, remaja yang menerapkan nilai agama menunjukkan akhlak yang lebih baik. Ia berbicara dengan sopan, menghormati orang tua, dan mau mendengarkan nasihat. Remaja juga menjadi lebih sabar, lebih tenang gitu. Hubungan keluarga menjadi lebih harmonis karena dilandasi dengan rasa saling menghargai. Di lingkungan sekolah dan pergaulan, remaja mulai menjaga sikap dan tutur kata yang ia menghargai guru, menghormati teman, dan mampu bersikap santun dalam perbedaan. Akhlak yang baik membuatnya lebih mudah diterima di lingkungan sosial. Nah, kita lihat kan dari video tadi tuh ada yang sikap murid terhadap gurunya gitu kan, lebih sopan gitu. Ada menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Remaja terbiasa mengucapkan salam, bersikap sopan, dan menjaga etika ketika berinteraksi. Ia memahami bahwa adab mencerminkan kualitas diri. Nilai kejujuran pun tertanam kuat. Remaja memilih untuk jujur meskipun itu sulit. Ia mengajarkan tugas dan usahanya sendiri, tidak mencontek, berani mengakui kesalahan. Kejujuran membentuk integritas dan kepercayaan diri orang lain. Nah, sikap tolong-menolong tumbuh secara alami. Remaja yang peduli terhadap teman yang kesulitan, ringan tangan, membantu, dan senang berbagi. Ia memahami bahwa kebaikan yang dilakukan akan membawa manfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Nah, dapat kita saksikan tadi kan video di atas, yaitu tentang ada remaja yang menolong, bagi-bagi makanan kepada orang yang kesulitan. Terus ada juga anak yang menolong ambulans tadi kan, menunjuk jalan gitu, saling tolong menolong gitu. Nah, sikap tolong menolong tumbuh secara alami gitu. Dengan menerapkan nilai agama, remaja mampu memilih pergaulan yang sehat, menjauhi hal-hal negatif, dan menjalani hidup dengan lebih cerah. Ia memiliki tujuan hidup yang jelas dan berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat gitu. Kan kita ada juga lihat tadi gotong royong, itu kan termasuk dari bagian nilai keagamaan. Akhlak, tingkah laku, perbuatan baik gitu, tidak ikut pergaulan bebas, tidak terbaur dengan perubahan zaman gitu. Orang yang menanamkan nilai agama pada dirinya pasti tahu batasan gitu. Kita lihat dari video di atas, ada yang saling tolong menolong, memberi makanan gitu. Terus ada yang gotong royong, kerjasama, tidak menindas, tidak ada bullying. Nah, terakhir, pendidikan nilai agama merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter remaja. Nilai agama tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga menanamkan akhlak mulia, adab yang baik, kejujuran, dan kepedulian sosial. Nah, seperti video yang tadi kan yang kita lihat. Nah, ada yang tolong menolong gitu kan, kayak memberi makan gitu. Nah, remaja yang mempunyai rasa empati yang besar.
Ketika nilai agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, remaja akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab. Inilah bekal utama yang dalam menghadapi tantangan zaman dan membangun masa depan yang baik. Pendidikan nilai agama pada remaja bukan hanya tugas individu, tapi tanggung jawab bersama. Karena remaja hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi tuh kalau belajar agama tuh bukan selalu tentang taat gitu kan, tapi belajar tentang agama dunianya dapat tetapi akhirnya tidak boleh tinggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.